الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 187 Oku, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru baik dari sekolah utama maupun dari Ibu yang berkesempatan hadir, yang saya hormati. Kemudian tak lupa kepada teman-teman saya seperjuangan Adinda, Kadinda baik putra maupun putri dari kakak-kakak. Kalau ada yang bilang kakak-kakak ya, kakak-kakak STAI Batu Raja yang saya banggakan. Dan tak lupa kepada semuanya anak-anak yang ada di sekolah ini, yaitu 187 yang sangat saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini. Kita semua diberikan oleh Allah kenikmatan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga apa? Kita dapat melangkahkan hati ke tempat ini, yaitu tempat menimba ilmu, ya, tempat menimba ilmu. Itu semua berkah dari Allah. Tidak akan mungkin Allah menggerakkan hati ini dari tak akan ada yang luput. Semua nikmat itu dari Allah. Maka itu wajib kita untuk bersyukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan dicatat sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal. Kemudian salat beriring salam, marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad. Iya, Nabi itu Nabi kita, Nabi terakhir umat Islam, dan tidak akan ada, kata Ibu tadi, Nabi setelah Nabi Muhammad. Benar. Apakah Nabi Muhammad butuh kita untuk mendoakan? Mengapa kita harus selalu sanjung ya? Kenapa kita harus selalu bersolawat ya? Sebenarnya bukan Nabi yang butuh kita, tapi kita yang butuh Nabi. Sekarang kita ibaratkan, ketika air, Nabi itu sudah penuh di air dan di wadah, Nabi itu sudah penuh dengan air. Dia tidak butuh lagi, tetapi kita butuh syafaatnya. Karena itu kita penuhi lagi lebih banyak dengan sholawat-sholawat. Apa? Kita berharap nanti tumpahan air tersebut akan merambah ke kita semua. Mengapa Bu? Karena nanti di akhir zaman hanya Nabi Muhammad, di akhir masa hanya Nabi Muhammad yang mampu memberi pertolongan, yang mampu memberi syafaat. Mau tidak diberi syafaat oleh Nabi? Kalau mau, harus banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholawat, cinta dengan sholawat ya. Mudah-mudahan kita yang mengakui Nabi sebagai Nabi kita juga akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik juga teman-temanku semuanya, mohon maaf sekali Ibu, Bapak, bukannya kami tidak mengindahkan amanat dari Bapak atau Ibu untuk datang ke Siswa Masjid, tetapi kami itu dalam posisi keadaannya kalau mandi antri, keterbatasan tempat mandi. Bahkan kami itu mandinya ngeret. Tahu yang punya ngeret apa? Ya, ngeret, jadi harus bergantian. Iya, nimba. Jadi banyak, karena kami berbagi tuh tugas, harus ada yang ke Kodok,
karena juga kami ngajar Paulus, mengajari baca tulis menghitung. Jadi berbagi dalam waktu yang sama, kami harus mandi sama-sama, jadi harus nyari dulu, jadi memakan waktu. Mohon maaf ibu bapak semuanya ya. Baiklah, adik-adik itu semuanya, anak-anakku juga bapak ibu yang saya hormati, coba sekarang ayo tepuk semangat. Puasa Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Tidak makan, tidak mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Iya, anak-anak sangat-sangatlah bersemangat. Puasa tidak hari ini? Tahu arti puasa? Apakah itu? Kan baru saja dinyanyikan Bu ya? Kan baru saja dinyanyikan. Puasa, tentu puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Yo, puasa itu artinya menahan, menahan untuk tidak makan. Makan berarti batal, tidak nih. Tapi kalau pura-pura puasa boleh ya? Halo, puasa itu dari kapan sampai kapan? Pinter, boleh dari subuh sampai maghrib. Tepuk tangannya mana? Hebat. Jawab pertanyaan ibu ya. Jadi kita menahan, tidak makan, tidak minum. Tetapi cukup nggak sebatas itu? Tidak sayangku. Kenapa? Kan ada tadi satunya. Tidak batal. Apa saja yang membatalkan puasa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, makan minum tadi, kemudian muntah, tahu kan? Muntah disengaja. Muntah disengaja. Perut aku nggak enak. Padahal enak-enak aja. Terus masukkan ke dalam mulut. Namanya kemudian dia keluar. Itu namanya sengaja. Nah itu juga membatalkan puasa itu anak-anak punya tingkatan. Ada 3 tingkatan. Puasa pertama itu tingkatan puasa orang awam, yaitu kita ini yang hanya menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu untuk tidak marah, untuk tidak saling mencela, untuk tidak saling mengejek, berusaha untuk berpikir positif. Itu puasa. Coba ibu tanya, yang hari ini puasanya full siapa? Ayo. Hebat, anak-anak 187 full puasanya sampai hari ini. Jangan putus puasa ya sayang ya. Puasa itu tahu nggak dia termasuk dalam rukun puasa? Rukun keberapa ya, ada yang tahu? Coba pernah dengar nyanyian rukun Islam belum? Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa 4 dan 5, zakat dan haji. Ulang sekali lagi yo, 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa 4 dan 5, zakat dan haji. Jangan terbalik-balik ya. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, baru puasa. Ibu tanya, kamu puasa? Dan sekarang ibu tanya, kalian sholat dari rumah? Benar 5 hari ya? Ada 5 waktu enggak? Kok enggak? Kalian Islam enggak? Tahu singkatan Islam? Apakah itu? Isa. Asnya su? Asnya? Ruhul.
karena dia terdiri dari 5 kata. Islam itu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Jangan kalian puasa tapi tidak sholat. Sholat dulu yang ditanya, puasanya nanti. Tetapi puasa karena wajib sama dengan wajibnya sholat kalau di bulan Ramadan. Jadi anak-anakku berusaha untuk mentaati semua yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya, terutama guru pendidikan agama Islam, juga guru-guru yang lain. Karena kita hidup itu penuh dengan peraturan, yang peraturan tersebut membawa kita ke tempat yang lebih baik lah. Iya, ibu-ibu, bapak yang saya hormati. Baiklah, tadi kalau sudah tahu tentang puasa, lanjut ke pertanyaannya tadi. Tidak makan, tidak minum, tidak ayo ayo. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Maksudnya apa? Ayo. Jaga hati maksudnya apa? Jaga hati itu maksudnya jangan banyak-banyak punya prasangka buruk. Pak, temanku diam saja ya. Mungkin dia marah sama saya. Jangan suka berpikiran negatif. Suruh jaga hati kita di bulan puasa. Biasanya orang marah, guru marah, teman marah, itu ada sebab. Mungkin itu sebabnya bukan dari kamu, tapi dari yang lainnya. Jadi kita harus belajar berpikir positif ya. Suruh jaga apa tadi? Jaga hati, kemudian jaga mulut, supaya ngomongnya hati-hati. Kira-kira apa? Tidak boleh ngomongin orang lain dulu selama bulan puasa. Ibu, masa bulan puasa kalau bulan lain boleh nggak? Enggak, jangan ya. Kita belajar semuanya. Bukan hanya kalian, bukan hanya bapak ibu guru, bukan juga kami semuanya juga dalam tahap belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya penuh dengan dosa ya. Hanya saja kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kata Allah, jika kita mau berusaha memperbaiki diri, insya Allah akan dibalas sesuai dengan niat kita. Apa? Inna ma'amalu ini ya, segala sesuatunya itu tergantung dengan niatnya. Jangan pernah merasa diri kita apa? Sudah sempurna, sudah bisa, aku yang paling pintar. Tidak, di atas langit masih ada lagi. Hai, masih semangat? Benar? Yakin? Ya, kalau tadi jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Ayo, apa maksudnya jaga mata? Iya, gak boleh ngintip, gak boleh ngintip dalam hati ya. Terus apa lagi? Tidak boleh nonton HP yang berbau tidak baik ketika di bulan puasa. Tuh, aku gak ngintip tapi aku lihat di HP. Sama, saya tidak boleh. Kalau mau nonton di bulan puasa, tontonlah hal-hal yang mendidik ya. Awas, kalau kalian main HP di bulan puasa, nontonnya yang lain, yang membuat pikiran kalian dulu, tidak boleh. Benar ya? Kalau puasa, carilah hal-hal yang baik ketika yang ditonton. Memang tuh aku tidak mengintip, tapi aku melihat. Tidak boleh melihat, kan suruh jaga mata. Gimana jaga matanya harus untuk mata? Tidak, nanti kalian kalau jalan nabrak ya. Iya, sudah jaga mata, kemudian apa lagi katanya? Apa? Sudah jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Tuh, suruh baca Al-Quran. Dibaca nggak Al-Qurannya di rumah? Ayo.
Al-Quran tanpa kita tahu artinya, ketika kita baca pahalanya akan ada dan keberkahannya akan ada. Hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Pedoman kita loh, pedoman kita umat Islam. Coba kitab suci agama Islam apa? Al-Quran. Jika kita sendiri gak mau baca, yang baca siapa? Ayo. Jadi harus baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Nyanyinya hafal Bu, pinter, nyanyinya bagus, tapi ayo belajar diterapkan. Baca Al-Quran yang sudah Al-Quran, yang belum Al-Quran belajar apa? Turutan kalau bahasa kemarin mereka di sini, atau Iqra. Benar kata Bapak Arzu tadi, di sekolah itu terbatas sayang. Hai. Di sekolah untuk belajar Al-Quran itu terbatas karena guru punya panduan yang harus diikuti. Apa panduannya itu? Apalagi di situ sudah jelas bercampur dengan budi pekerti, tidak fik ataupun khusus Al-Quran. Yang harus belajar Al-Quran, cara baca, tajwid tidak ada. Halo. Iya, baiklah. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, ingat yang pertama tadi kita lakukan puasa, tetapi jangan meninggalkan sholat. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh membatalkan puasanya. Tidak ada orang yang mati hanya gara-gara puasa. Jika memang itu terjadi ketika kalian puasa nanti, insya Allah jelas sekali Allah kalau kita itu mati dalam keadaan syahid, insya Allah surga saya. Kemudian sudah gak boleh makan, gak boleh minum, tadi suruh jaga hati ya, jaga hati di sekolah, jangan pada berantem. Sekolah suka berantem ya? Ya, jangan ngejekin orang. Ih kamu bau, ih kamu nakal, tidak boleh. Suruh jaga mata, jangan suka ngintip nilai temennya, jangan suka nyontek punya temennya. Kalau tidak tahu ada ibu bapak guru, silahkan bertanya, bapak atau ibu, tanya, saya belum paham ya. Jangan kemudian kalian berusaha mencuri-curi jawaban dari temannya. Kemudian lagi suruh baca Al-Quran, karena di bulan Ramadan selain banyak keberkahan, kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena Ramadan itu penuh waktu yang ketika Al-Quran diturunkan ke bumi, dan juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya sayangi, bapak ibu guru, berkata-kata sekali batu raja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum kita tutup, mari kita bersolawat bersama. Mudah-mudahan kita solawat hari ini berusaha untuk tenang, untuk tawadhu. Benar-benar kita sampaikan bahwa Nabi itu ada nanti di akhirat kita bisa membantu kita. Yuk kita bersolawat, mudah-mudahan solawat kita hari ini bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan rasa ikhlas ya saya. Baiklah, sallallahu alaihi Muhammad.
Baiklah Bapak Ibu Guru, tidak ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya manusia biasa, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru dan adik-adik semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah saya tutup hati, maka akan dilanjutkan doa oleh Bapak Kakak Ali Sadiki. Saya akhiri, Allahumma saya akhiri, Assalamualaikum